Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang sebenarnya, dengan ketakwaan yang hakiki. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka dilahirkannya kita sebagai seorang muslim, hidup sebagai seorang muslim, dan kelak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan juga sebagai seorang muslim. Ini merupakan nikmat terbesar di dalam hidup kita. Nikmat yang paling kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat tersebut dengan terus mempelajari Islam, dengan terus mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Dan di antara ajaran yang paling besar yang dibawa oleh Islam adalah taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang beliau bawa dengan benar sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudari, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum dan antuna berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan antum, senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, alhamdulillah Allah beri kembali kita kesempatan untuk dapat meneruskan pelajaran kita memahami dan mentadabburi surat-surat pendek pilihan yang tergolong Qisar al-Mufassal. Dan ini merupakan majlis yang ke-14 dari pelajaran kita ini, atau dari majlis-majlis memahami surat-surat pendek ini. Dan pada majlis yang ke-14 ini kita memasuki surat Al-Asr. Memasuki surat Al-Asr. Surat Al-Asr surat yang sangat pendek di antara surat-surat terpendek di dalam Al-Quran. Namun meskipun begitu, surat ini memiliki pelajaran yang sangat besar di dalamnya. Surat ini begitu agung, di antara surat yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan sebagian besar ilmu di dalamnya. Sampai-sampai mungkin kita pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan law ma anzalallahu illa hadhihi surah law ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum, atau kama qala rahimahullahu taala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada umat manusia
kecuali surat Al-Asr ini, maka niscaya surat ini sudah cukup. Maksudnya adalah sudah cukup sebagai penasihat bagi mereka. Sudah cukup bagi apa? Bagi pemberi peringatan bagi manusia. Maka kita akan lihat insya-Allah pada malam hari ini ada apa sih dengan surah Al-Asr. Apa makna dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri. Ya, wal 'asri. Ini sama seperti wadduha, sama seperti eh, apalagi sumpah yang sudah kita pelajari sebelum ini, ya, wadduha, ya, kemudian wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amini. Ya. Sebelum kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr, ya, bersumpah dengan al-'asr. Kita ingatkan kembali tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan makhluknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, bersumpah dengan makhluknya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala baginya bersumpah dengan apa saja. Ya. Adapun kita sebagai hamba-hambanya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, maka kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, maka sungguh dia telah menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang menjadi sumpahnya. Seperti seseorang bersumpah dengan nama bapaknya, nama ibunya, bersumpah dengan patung yang dia sembah misalnya, bersumpah dengan masa misalnya, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan makhluk hidup. Maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak bersumpah dengan makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan bahwasannya makhluk tersebut memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya makhluk yang dijadikan bahan sumpah tersebut, Allah ingin kita memperhatikannya. Ya, Allah ingin kita memperhatikannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha, agar kita memperhatikan ada apa sih dengan waktu duha. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin, maka Allah Subhanahu wa taala ingin manusia memperhatikan tin. Ada apa dengan tin? Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, maka Allah ingin kita memperhatikan waktu al-fajr. Menggunakan akal kita untuk menggali apa sih rahasia yang ada di balik al-fajr sehingga Allah bersumpah dengannya. Karena suatu kaedah yang sudah ditetapkan oleh para ulama Al-Quran, para ulama ulumul Quran, para ulama tafsir, bahwasannya bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kedudukan makhluk tersebut yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kita ke surah Al-Asr ini. Surah Al-Asr ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sumpah. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata Al-Asr ini. Wal 'asri, kata Allah, demi Al-Asr. Apa maksud Al-Asr? Kalau kita terjemahkan di sini sebagaimana yang antum dan antuna lihat, kita katakan demi masa. Ya, demi masa. Dan begitulah kebanyakan terjemahan yang ada di dalam mushaf-mushaf terjemah. Demi masa atau demi waktu. Namun sebenarnya ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama mengenai makna kata Al-Asr ini. Ya, mengenai
kata al-asr ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Salah satunya sebagaimana yang kita gunakan dalam terjemahan ini, yaitu al-asr bermakna masa, ya. Ya, bermakna masa. Di sini kita jelaskan yang lainnya, ya, sebagai makna yang pertama, yaitu al-asr bermakna waktu asar. Ya, al-asr bermakna waktu asar. Jadi sebagian ulama memaknakan al-asr ini sebagai waktu asar atau waktu salat asar. Ya, waktu asar atau waktu salat asar. Kapan itu? Yaitu sore hari ketika bayangan badan seseorang sama panjang dengan badannya. Sampailah matahari mulai menguning atau menjelang matahari terbenam. Itulah yang disebut sebagai waktu asar. Ya, kita ulangi lagi. Ketika badan atau bayangan seseorang, ya, bayangan badan seseorang sama panjang dengan badannya sendiri. Disitulah waktu asar dimulai. Ya, ketika ini terjadi, maka waktu asar itu masuk. Ya. Dan kapan berakhirnya waktu asar? Berakhirnya adalah ketika matahari menguning atau menjelang matahari terbenam. Ya, menjelang maghrib. Ya, kalau sudah terbenam maka sudah masuk waktu maghrib. Nah, Allah Subhanahu wa taala artinya menurut pendapat ini bersumpah dengan waktu ini. Bersumpah dengan waktu asar. Dan waktu asar sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, itu adalah waktu yang sangat pendek. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Nah, menurut pendapat ini, ya, atau menurut para ulama yang berpegang dengan pendapat ini, yang memaknakan al-asru di sini sebagai waktu asar, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar dikarenakan ajal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ajal umat-umat sebelumnya hanyalah umpama waktu asar. Ya, hanyalah umpama waktu asar. Apa perbandingannya? Bahwasannya waktu asar dibandingkan waktu-waktu yang lainnya yang sebelumnya itu lebih singkat. Ya, apa waktu yang sebelum waktu asar tuh waktu apa? Disebut waktu pagi dan juga waktu siang. Kalau dibandingkan waktu pagi, sudah jelas waktu pagi lebih panjang dibandingkan waktu asar. Dibandingkan dengan waktu siang pun, katakanlah siang itu mulai zuhur masuk atau menjelang zuhur sampai waktu asar tiba. Ya, itu juga lebih panjang dibandingkan dari asar sampai maghrib. Nah, begitulah perbandingan ajal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ajal umat-umat sebelumnya. Ya, kalau kita samakan dengan waktu tadi, waktu pagi ini ada merupakan umur umat terdahulu. Ya, jauh sebelum kita. Dan juga waktu siang ini adalah umur umat terdahulu sebelum kita. Nah, waktu asar inilah ajal kita. Ya. Ajal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya lebih singkat dibandingkan ajal umat-umat sebelum kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin kita memperhatikan betapa singkatnya kita hidup di dunia ini, sehingga singkatnya kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi sebagaimana yang nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah riwayat kita ingin berbagi, ya, kita ingin kongsikan, kita ingin share, ya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang perumpamaan ajal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita singgung tadi. Riwayat itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah bercerita. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara." Perumpamaan kalian, kata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ahlul kitabain, ahli dua kitab, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, seperti seseorang yang menyewa para pekerja. Kemudian, ya, dia berkata, yang apa namanya, yang memperkerjakan para pekerja itu berkata, man ya'mal li min ghudwata ila nisfin nahar ala qirat, siapa yang mau bekerja untukku, kata dia, dari waktu pagi sampai tengah hari dengan upah satu qirat. Ya, apa kata Nabi? Fa'amilatil yahud. Maka orang-orang Yahudi pun melaksanakannya. Jadi yang bekerja dari pagi sampai tengah hari siapa? Orang-orang Yahudi. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat, ya, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu tengah hari hingga waktu salat asar tiba dengan upah satu qirat, apa kata Nabi? Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani pun mengerjakannya. Ya, jadi orang-orang Nasrani yang bekerja dari waktu tengah hari sampai waktu asar itu. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, man ya'malu li minal asri ila an taghiba syamsu ala qirataini. Ya, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu asar sampai terbenamnya matahari dengan upah 2 qirat, apa kata Nabi? Fa antum hum, maka kalian, yakni umat Islam inilah orang yang mengerjakannya. Faghadibat al-yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani lantas marah seraya berkata, ma lana aktsaru amalan wa aqallu ata'an, bagaimana bisa kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan menerima upah yang lebih sedikit? Bayangkan, ya, seperti yang disebutkan tadi, Yahudi bekerja dari pagi sampai tengah hari, dapatnya berapa? Satu qirat. Ya. Kemudian Nasrani bekerja dari tengah hari sampai waktu asar. Berapa upahnya? Satu qirat juga. Sedangkan umat Islam berapa lama kerjanya? Dari waktu asar. Ya. Dari waktu asar sampai terbenamnya matahari. Upahnya berapa? 2 qirat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Setelah Yahudi dan Nasrani tadi protes, ya, orang tersebut berkata, hal naqastukum min haqqikum? Apakah ada hak kalian yang aku kurangi? Ya. Apakah ada hak kalian yang aku kurangi? Qalu la. Mereka menjawab tidak ada. Dan betul, tidak ada hak mereka yang dikurangi oleh orang tersebut. Perjanjiannya memang dari awal yang bekerja dari pagi sampai tengah hari upahnya satu qirat. Ya. Kemudian yang bekerja dari tengah hari sampai waktu asar dikatakan berapa upahnya? Satu qirat. Ya. Dan tidak dikurangi. Ya, maksudnya ada orang yang bekerja dari pagi sampai tengah hari cuma dikasih setengah qirat, enggak ada. Ya, oleh karenanya dia bertanya, hal naqastukum min haqqikum? Apakah ada hak kalian yang aku kurangi? Qalu la. Mereka menjawab enggak ada. Ya. Hanya saja memang yang bekerja dari asar sampai maghrib dikasih 2 qirat. Perjanjian awalnya. Ya, kemudian dijelaskan oleh orang itu, fadzalika fadli utihi man asya. Itulah karunia dariku, aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, inilah perumpamaan apa? Perumpamaan ajal atau umurnya umat manusia. Ya, orang-orang Yahudi umur mereka panjang sekali. Ya, umur mereka panjang sekali. Ya. Namun setiap amalan yang mereka kerjakan dalam umur yang panjang itu sudah ada takaran yang ditentukan oleh Allah. Begitu juga Nasrani. Sedangkan umat Islam dengan pendeknya umur mereka ada keistimewaan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Mungkin yang paling kita ingat adalah Lailatul Qadar yang sudah kita bahas juga sebelum ini. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu saja kita bergadang melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Nabi kita alaihi salatu wasalam hingga akhirnya amal tersebut diterima. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah
Ya, yang kita kerjakan pada malam hari itu lebih baik dari pekerjaan atau ibadah yang sama yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Ya, dan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Ya, inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka bersyukur kita menjadi seorang muslim, ya. Di antara nikmat terbesar dalam hidup kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini. Dan yang paling penting dari status sebagai seorang muslim itu bukan statusnya, tapi adalah kita benar-benar menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, taat kepada ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya al-asar itu bermakna waktu asar. Dan apa hikmahnya Allah bersumpah dengan waktu asar? Dikarenakan waktu asar itu ibarat umur umat Nabi Muhammad yang pendek. Dan menurut mereka juga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar dikarenakan pada waktu asar tersebut ada salat yang diwajibkan oleh Allah atas umat Islam seluruhnya. Dan salat ini adalah di antara salat yang sangat penting dan istimewa di antara lima salat yang fardu itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya secara khusus di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 238, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Apa kata Allah? Peliharalah semua salatmu. Semua salat. Berarti sudah termasuk salat asar atau tidak? Sudah termasuk. Namun Allah khususkan lagi penyebutan salat asar setelah itu. Dan peliharalah salat wusta. yakni salat asar, kata para ulama. Dan ada kaedah dalam ilmu ini, atau dalam agama kita ini, tatkala ada sesuatu yang disebutkan secara khusus, setelah sebelumnya disebutkan secara umum, maka pengkhususan itu bermakna ta'zim atau tafdil. Pengkhususan itu adalah untuk mengistimewakannya, menunjukkan bahwasannya dia itu istimewa dan agung. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya. Jadi karena pentingnya salat fardu asar ini, maka Allah bersumpah dengannya. Bahkan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras kepada umatnya. Jangan sampai ada yang meninggalkan salat yang satu ini. Meskipun tentunya tidak boleh kita meninggalkan salat yang manapun dari 5 salat itu. Tapi secara khusus Nabi memperingatkan umatnya jangan sampai meninggalkan salat asar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Man taraka salatal asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, yakni hadis yang sahih. Jadi berdasarkan pendapat yang pertama, maka ayat yang pertama ini kita maknakan seperti apa atau kita terjemahkan seperti apa? Demi waktu asar. Ya, demi waktu asar. Ini berdasarkan pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana terjemahan awal yang kita lampirkan tadi, yang kita gunakan di dalam slide ini, bahwasannya al-asar bermakna waktu atau masa seluruhnya. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat al-asar, waktu asar. Apakah itu waktu? Iya, ya. Dalam penyebutannya saja kita sudah sebutkan dia sebagai waktu. Jadi al-asar itu juga waktu. Ya. Tapi hanya sebagian dari waktu yang ada yang Allah berikan setiap harinya. Sedangkan makna yang kedua ini adalah waktu seluruhnya. Ya, maksudnya apa? Waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup kita, zaman demi zaman, masa demi masa, siang dan malamnya, ya, mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, semua itu dalam bahasa Arab disebut juga sebagai asar. Ya, disebut juga sebagai asar. Ya. Oleh karena itu, misalnya kita mengatakan masa atau zaman di mana Nabi hidup kita sebut asrun nubuwah misalnya.
ya, waktu kenabian, ya. Zaman setelahnya kita sebut sebagai asrus sahabah, ya, masa para sahabat, ya. Kemudian setelahnya asrut tabi'in dan seterusnya. Ya. Jadi dari pagi sampai malam, ya, 24 jam itu dalam bahasa Arab juga disebut sebagai asrun, ya, asrun. Nah, makna yang kedua ini adalah masa atau waktu seluruhnya. Artinya ketika Allah mengatakan wal asri, maka para ulama yang berpegang dengan pendapat yang kedua ini mengatakan maknanya adalah demi masa atau demi waktu secara umum, secara mutlak, ya, secara mutlak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu seluruhnya, dengan masa seluruhnya? Menurut pendapat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa dikarenakan kita hidup di dunia ini melalui masa. Kita hidup di dunia ini melalui masa, ya. Artinya apabila ajal kita telah tiba, habislah masa yang Allah tentukan untuk kita itu dan tak mungkin dapat diulang lagi. Ya. Jadi kita hidup ini melalui masa. Saya berapa masa yang saya akan lalui, yang Allah bagi, ya, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau seandainya ajal itu telah tiba, maka artinya masa itu sudah habis. Ya, waktu yang Allah kasih itu sudah habis. Ya. Seorang tokoh tabi'in yang terkenal, ya, namanya tidak asing lagi di telinga kita, ya, Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Yabna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du." Wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Jadi kita ini hanyalah ibaratun an ayyam, ibarat kumpulan hari-hari, ya. Kullama dhahaba yaumun, ketika satu hari sudah berlalu atau hilang, dhahaba ba'du, maka berlalu atau hilanglah sebagian dirimu. Ya, artinya kalau hari Kamis ini sudah habis nanti di pukul 12 misalnya, habis hari Kamis, atau maghrib tadi sudah habis hari Kamis, ya, maka artinya berlalu sebagian dari diri kita. Ya. Gampangnya kalau seandainya Allah menakdirkan kita wafat pada hari Sabtu, maka tinggal artinya dengan perginya hari Kamis ini tinggal satu hari lagi tersisa bagi kita. Ya, satu hari lagi tersisa bagi kita. Itulah hakikat dari apa? Dari kehidupan manusia. Kehidupan mereka itu terdiri dari masa. Mereka hidup melalui masa. Begitu masa itu habis, maka semakin berkurang hidup mereka. Ya, sadar atau tidak sadar, setiap detik yang kita lalui, ya, itu akan mengurangkan umur yang Allah beri kepada kita, dan akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Maka merugilah orang-orang yang di dunia ini hidupnya asik mengejar dunia saja. Ya, di dunia ini asik memikirkan dunia saja, ya. Lalu akhirat dia belakangkan. Akhirat dia kesampingkan. Akhirat dia lupa terhadapnya. Akhirat dia lalai darinya. Ya, malanglah dan rugilah orang yang seperti ini. Oleh karena itu, ya, karena pentingnya perkara masa atau umur ini, Allah ingatkan kita melalui firman-Nya wal asri ini. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengingatkan. Beliau berpesan agar kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, supaya kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan baik, ya. Dan sebaik-baik orang adalah yang apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan sebuah berita, dia mengatakan, ya, amanna, ya, sami'na wa amanna, kami dengar dan kami imani. Ketika Rasulnya menyampaikan suatu perintah, dia berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, ya. Dan ketika nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan nasihat, ya, pesan nasihat
yang mungkin tidak bersifat wajib, maka dia pun bersemangat untuk mengikuti pesan-pesan Nabi tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa telah berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara ini, kata Nabi, sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa gina'aka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Semuanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita memanfaatkan waktu yang Allah bagi kepada kita dengan sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakan masa tersebut dalam hal yang tidak bermanfaat. Ya, apalagi dalam hal-hal yang mungkin mendatangkan bahaya atau kerugian bagi kita kelak di akhirat. Ya, maka itulah tadi 2 pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentang makna al-asr. Jadi yang pertama adalah maknanya waktu asar, sehingga wal asri artinya adalah demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah di sini dengan waktu asar. Kemudian yang kedua adalah masa secara keseluruhan, sehingga makna wal asri adalah demi masa. Tidak diikat dengan masa-masa tertentu. Ya, mutlak. Masa seluruhnya dari pagi sampai malam. Ya, selama 24 jam dalam satu hari itu. Ya. Ini 2 pendapat yang masyhur di kalangan para ulama terkait makna kata al-asr. Ya. Jadi kita sudah paham, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui sumpah ini ingin kita memperhatikan al-asr ini. Baik itu maknanya waktu asar, ya, ataupun waktu secara keseluruhan atau secara mutlak. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita betul-betul memperhatikannya, jangan menyia-nyiakannya. Wallahu taala alam. Kemudian seterusnya, ya, di ayat yang kedua baru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawabul qasam. Ya, menyampaikan jawabul qasam. Apa yang dimaksud dengan jawabul qasam? Jawabul qasam ini, ya, sesuatu yang pasti ada kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, atau bahkan manusia bila bersumpah pasti ada jawabul qasamnya. Apa jawabul qasam ini? Maksud jawabul qasam ini adalah sesuatu yang ingin disampaikan dengan sumpah tadi. Ya. Sesuatu yang ingin ditekankan atau ditegaskan melalui sumpah tadi. Ya. Jadi mengenai sumpah, ya, terutama sumpah Allah, ada 2 hal yang perlu kita ketahui, dan ini sudah sering kita sampaikan. Di pelajaran surat Ad-Duha sudah kita sampaikan, di surat At-Tin juga sudah kita sampaikan. Yang pertama, tadi di awal majelis kita sampaikan bahwa makhluk yang menjadi bahan sumpah Allah itu, ya, mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah, dan Allah ingin kita memperhatikannya. Dan yang kedua adalah melalui sumpah Allah ingin menegaskan suatu hal. Dan hal yang ingin ditegaskan oleh Allah itulah dalam pelajaran ulumul Quran disebut sebagai jawabul qasam. Sama seperti kita, kalau kita bersumpah demi Allah, tidak mungkin berhenti di situ saja. Ada hal yang ingin kita sampaikan melalui sumpah itu. Demi Allah, saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong, inilah yang disebut sebagai jawabul qasam. Ya, jawabul qasam. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Allah tatkala Allah bersumpah dengan al-asr tadi, demi masa. Inilah dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, benar-benar dalam kerugian. Allah di sini ingin menekankan atau mengingatkan kita, ya, ingin mengingatkan kita bahwasannya manusia senantiasa dalam kerugian. Senantiasa dalam ketekoran yang besar. Ya, setiap hari manusia itu sebetulnya kata Allah rugi dan tekor. Ya, bankrupt. Ya, malang. Bagaimana tidak, setiap hari yang berlalu dalam hidup kita itu artinya mengurangkan masa yang sudah Allah berikan bagi kita.
Ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. 1 hari saja berkurang, itu artinya ya berkurang pula waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ya, itu artinya ya, begitu manusia lahir ke dunia, dia sudah menjadi seorang yang merugi. Ya, begitu seseorang dilahirkan ke dunia ini, dia sudah menjadi orang yang merugi. Ya, lahir misalnya di jam atau maghrib tadi, ya jam berapapun ya, karena kita di sini tempatnya atau tempat tinggalnya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang di Malaysia, mungkin ada di luar Malaysia, di luar Indonesia, di luar Malaysia. Ya, kita patokkan saja dengan waktu maghrib. Kalau seandainya seseorang lahir ke dunia ini di waktu maghrib, ya 1 detik saja berlalu sejak kelahiran dia, maka berkurang pula masa yang berikan kepadanya di dunia ini. Masuk waktu Isya, kurang lebih sudah sejaman yang habis. Nah, kehabisan masa ini, ya, habisnya masa ini meskipun 1 detik, meskipun 1 jam, itu menunjukkan manusia sudah jatuh dalam keadaan merugi atau keadaan yang tekor. Ya, keadaan yang tekor. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan berbagai macam bentuk penekanan. Yang paling mencolok di sini ada inna. Inna dalam bahasa Arab itu untuk menekankan. Kemudian setelah insan ada la. La ini juga harfu taukid. Kata yang digunakan untuk menegaskan. Ya, innal insana lafi khusrin. Oleh karena itu terjemahan yang kita gunakan adalah sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Semuanya. Tidak ada yang tidak merugi. Tidak ada yang merugi. Dan di dalam ayat ini, ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan kepada kita jenis kerugian yang ditanggung oleh manusia itu. Maksudnya kita merugi dalam hal apa? Ya, atau di mana kita merugi, di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak jelaskan. Allah hanya mengatakan manusia berada dalam kerugian. Manusia itu senantiasa merugi. Allah tidak jelaskan kapan, ya. Maksudnya di dunia atau di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan rugi dalam hal apa, ya. Itu menunjukkan ya bahwasannya kerugian itu bersifat umum. Karena dalam bahasa Arab yang mana Al-Qur'an memang diturunkan dalam bahasa ini, bahwasannya yang tidak dijelaskan, ya, yang tidak dijelaskan maka kita fahami secara umum. Kita fahami secara umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi. Merugi dari segi masa, merugi dari segi umur, merugi dari segi tenaga, merugi dari segi pikiran dan lain-lain. Ya, di dunia ini dia merugi, demikian pula di akhirat nanti pun dia merugi. Begitulah keadaan kita di sepanjang kita hidup di dunia ini. Yang kita dapati apa? Tidak ada yang lain kecuali kerugian. Tidak ada yang kita dapatkan di dunia ini kecuali kerugian. Artinya, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, maka hal yang pertama yang pasti kita dapatkan itu adalah kerugian. Ya, yang kita dapatkan adalah kerugian. Nah, tidak cukup di sini. Mari kita simak lagi ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalamnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bismillah. Setelah tadi di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya manusia itu merugi secara umum. Manusia itu merugi. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian untuk sebagian manusia. Artinya ada manusia-manusia yang tidak merugi. Yang tidak rugi masanya, tidak rugi tenaganya, tidak rugi pikirannya, tidak rugi di dunia,
tidak pula rugi di akhirat, atau mungkin merugi di akhirat meskipun beruntung secara zahirnya di dunia. Ya, ada orang-orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi orang-orang yang tergolong tidak merugi itu. Orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian tersebut. Siapa itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang memenuhi 4 syarat yang disebutkan dalam ayat yang ketiga ini. 4 syarat inilah yang akan menyelamatkan kita, umat manusia, dari kerugian yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang kedua tadi. Semakin lengkap dan semakin sempurna syarat-syarat itu kita penuhi, ya, semakin lengkap syarat-syarat itu ada pada kita, maka semakin besar pula keberuntungan yang akan kita dapati. Ya, kita ulangi, semakin lengkap syarat-syarat itu pada seseorang, maka semakin besar pula keberuntungan yang akan dia dapati. Ya, maka perhatikan 4 syarat ini. Ini kenapa sampai-sampai Imam Syafi'i tadi mengatakan perkataannya itu. Ya, surat ini sangat agung. Ya, surat ini sangat agung. Nasihat yang sebenarnya sudah cukup bagi kita. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, yang pertama, wa amilus salihat, ini yang kedua, wa tawasau bil haqqi, ini yang ketiga, wa tawasau bis sabri, dan ini yang keempat. Kita akan lihat satu persatu dari 4 syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang memenuhinya maka dia keluar dari golongan orang-orang yang merugi di dunia ini, ya, dan juga di akhirat. Syarat yang pertama, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa maksud iman di sini? Ya, apa maksud iman? Ya, iman itu adalah seseorang mengimani dan mempercayai segala sesuatu yang wajib diimani, yang wajib dipercayainya, berupa perkara-perkara gaib. Oleh karena itu, rukun iman itu semuanya adalah perkara gaib. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian takdir, semuanya adalah perkara gaib. Ya. Jadi iman itu adalah kita meyakini, mempercayai, mengimani segala sesuatu yang wajib kita imani di dalam Islam ini. Yang wajib kita percayai sebagai orang-orang yang beriman. Apa itu? Perkara-perkara gaib. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada para rasul Allah. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan perkara-perkara lain yang mengikutinya. Ya, perkara-perkara lain yang mengikutinya. Setiap rukun iman itu ada turunannya. Turunannya juga merupakan perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani dan percayai. Inilah maksud dari iman. Ya, maksud dari iman. Dan iman ini, ya, pangkalnya adalah ilmu. Artinya seseorang tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengimani para malaikat dengan benar, tidak bisa beriman kepada kitab-kitab Allah dengan iman yang benar, tidak bisa beriman kepada para rasul dengan iman yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa seseorang beriman kepada hari akhir dan masalah takdir dengan sempurna kecuali apabila dia berilmu. Ya, kecuali apabila dia mencari atau menuntut ilmu. Ya, apabila dia menuntut ilmu. Kalau tidak, seseorang tidak akan pernah bisa beriman. Ya, tidak akan pernah seseorang bisa beriman sampai dia mengilmui tentang apa yang dia imani tersebut. Dan apa namanya? Iman yang benar dan yang sempurna itu tidak akan datang kecuali dari ilmu yang benar pula. Ya, bagaimana ilmu yang benar itu? Ilmu yang benar itu ilmu yang landasannya adalah wahyu, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ilmu yang akan menghantarkan seseorang kepada iman yang benar, iman yang sempurna. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, perhatikan,
Surah Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Kata Allah, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, perhatikan, agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman. Perhatikan di sini, Allah sebut ilmu terlebih dahulu, baru buahnya. Apa buahnya? Buahnya adalah iman. Ya, iman. Meyakini yang hak yang berasal dari Tuhannya. Kalau seseorang tidak berilmu, maka sulit bagi dia untuk beriman. Oleh karena itu, ada orang yang tidak percaya dengan adanya apa? Tuhan. Ada orang yang tidak percaya dengan adanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka yang merupakan turunan dari hari akhir. Ada orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Ya, tidak mungkin manusia dibangkitkan kembali. Ya, tidak mungkin manusia setelah mati dibangkitkan kembali. Oleh karena itu banyak ayat-ayat yang membantah itu. Allah ingin membantah keyakinan mereka itu. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan, ya, membangkitkan seseorang yang bahkan tulangnya sudah apa namanya, ibarat entah kemana, ya, tulangnya sudah terpencar, ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia, ya. Tapi itu juga sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Kalau seandainya tidak dilandasi oleh ilmu yang benar, maka seseorang tidak akan beriman dengan benar. Ya. Orang yang meyakini tidak ada hari berbangkit itu juga iman, tapi bukan iman yang benar. Sebab apa? Sebab ilmu yang menjadi landasan iman tersebut bukan ilmu yang benar juga. Ya. Landasan mereka bukan ilmu wahyu. Kalau seandainya ilmu wahyu, pasti mereka mempercayainya. Karena dalam Al-Quran banyak sekali bantahan terhadap orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari berbangkit. Ya. Namun mereka tidak membaca Al-Quran, atau bahkan membacanya tetapi tidak mau beriman kepadanya. Boleh jadi mereka tidak percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ya. Karena perkara gaib. Ya. Jadi ini penting. Ya. Yang menjadi pangkal iman adalah ilmu. Dan iman bisa benar, bisa sempurna, kalau seandainya ilmu yang menjadi landasannya itu juga benar dan sempurna. Ya. Nah, dikarenakan ilmu merupakan pangkal iman, oleh karena itulah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah apa? Membaca. Ya. Yang pertama kali turun kepada Nabi kita Alaihi Wasallam adalah membaca, yang merupakan wasilah yang penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Iqra, ya, bacalah wahai Muhammad, karena dengan membaca seseorang akan mendapatkan ilmu. Ketika seseorang mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut akan menghantarkan dia kepada iman, kepercayaan, keyakinan. Ya, sehingga kuat atau lemahnya iman seseorang itu bergantung, ya, kepada kedalaman atau kedangkalan ilmunya. Ya, ada orang yang, ya, dalam bab takdir dia kurang yakin. Ya, kurang yakin. Kenapa? Ya, itu bergantung kepada ilmunya terhadap takdir. Ada orang yang iman dia terhadap takdir begitu kuat. Setiap masalah musibah berat sekalipun dia bisa hadapi dengan tegar. Kenapa? Iman dia begitu kuat dengan takdir. Kenapa iman dia bisa begitu kuat dengan takdir? Ya, karena ilmunya terhadap takdir tersebut pun apa namanya? Ilmu-ilmu yang sangat kuat. Ya, banyak rajin hadir di majelis ilmu, rajin belajar. Ya, rajin belajar. Dan semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin kuat pula iman dia, baik itu terhadap takdir, ya, iman kepada Allahnya, iman kepada para malaikatnya, ya, dan semakin kuat imannya, maka semakin besar pula keberuntungan dia. Inilah dia apa namanya kaitannya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya yang tidak beruntung itu yang pertama sifatnya atau syaratnya adalah beriman. Semakin besar iman dia, semakin kuat iman dia, maka semakin beruntung pula dia. Semakin keluar pula dia dari lingkup kerugian tadi. Ya.
Tapi hendak diingat lagi, sekali lagi, mesti diingat bahwasannya ilmu yang menjadi pangkal iman ini adalah ilmu yang benar, yang berpandukan wahyu. Ya, yang berpandukan wahyu. Karena yang kita imani adalah perkara-perkara gaib. Ya, dan perkara-perkara gaib memang tidak bisa diimani, tidak bisa dipahami, tidak bisa diilmui kecuali melalui perantaraan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, beramal saleh. Kenapa Allah ikutkan ya syarat pertama tadi yaitu iman dengan syarat yang kedua yaitu amal saleh ini? Karena beriman dengan hati atau lisan saja tidak cukup. Ya, beriman dengan lisan mengatakan saya beriman, amanna, ya kami beriman, tidak cukup itu saja. Atau dengan hati saja, tidak cukup. Seorang yang beriman harus membuktikan imannya itu dengan melakukan amal saleh. Oleh karena itu, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan iman itu apa? Qaulun bil lisan, ya, afwan. Apa namanya? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil qalbi, ya, wa amalun bil jawarihi. Ya. Perkataan dengan lisan dan keyakinan dari hati, atau keyakinan dari hati kemudian ucapan dengan lisan dan perbuatan yang dilaksanakan oleh anggota badan. Ya, tidak cukup dengan apa namanya iman yang ada di dalam yang ada di lisan ini saja. Tidak cukup iman yang ada di hati ini saja. Ya, harus ada bagian yang ketiga yaitu pembuktian iman tersebut dengan melakukan amal dengan anggota badan kita, ya, dengan anggota tubuh kita, ya. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Ya. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah segala amal kebaikan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Seperti mengerjakan salat, ini hak-hak Allah. Ya, itu artinya mengerjakan salat adalah amal soleh. Menunaikan zakat, ini adalah hak Allah juga hak manusia. Ini artinya menunaikan zakat adalah amalan soleh. Berpuasa, ya, ini adalah hak Allah. Ya, kita harus penuhi. Tatkala kita memenuhi hak Allah tersebut dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita telah beramal saleh. Melaksanakan haji, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah amal saleh, yakni kebajikan yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun hak-hak manusia yang tentunya dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Dan di dalam agama kita, agama Islam, ya, suatu amalan tidak akan dikatakan sebagai amal soleh kecuali amalan tersebut sahih dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahih dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan suatu amalan disebut sahih dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah kalau seandainya amalan tersebut memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya semata, yakni tatkala kita mengerjakan amal soleh tersebut kita berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi kepada adik, kakak orang tua kita. Maka tidaklah kita melakukan perbuatan tersebut kecuali apa? Mengharapkan redha Allah semata. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak karena apa namanya sanjungan dari manusia atau paksaan dari manusia. Dan yang kedua, ya, syarat yang kedua sehingga suatu amalan disebut amal saleh adalah sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Maknanya diajarkan atau ditunjukkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, baik dari segi sebabnya, ya, baik dari segi sebabnya ataupun dari segi jenisnya ataupun dari segi kadarnya atau dari segi tata caranya, dari segi waktunya, tempat dikerjakan amal tersebut, semuanya harus mengikuti tunjuk ajar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Sebab contohnya apa?
Ya, contoh sebab, ya, kita melakukan tahiyatul masjid. Ya, melakukan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita memasuki masjid. Maka kalau seandainya ada seseorang yang ya begitu masuk ke lapangan sholat yang dia bukan merupakan masjid lalu melakukan tahiyatul masjid, maka dia bukan mengerjakan amal soleh tapi amal yang salah. Ya, amal yang salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Ya, tidak sesuai dengan tunjuk ajar Nabi alaihi salatu wasalam. Karena dari segi sebab tidak sama. Ya, dari segi jenis, ya, dari segi jenis misalnya, ya, apa dari segi jenis, contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menunjukkan atau mengajarkan kepada kita agar kita mengeluarkan zakat dengan apa? Dengan makanan pokok, ya, dengan makanan pokok. Ini jenis yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, ya. Selain itu, artinya kita apa namanya tidak sesuai dengan tunjuk ajar Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, begitu juga kadar, kembali ke zakat juga lagi. Ya, sudah Rasul tentukan jenisnya dan kadarnya pun sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian tata caranya pun sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ya. Tata cara misalnya salat. Ya, bagaimana kita melaksanakan sholat? Ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi yang seharusnya kita buat. Ya, bagaimana cara kita bersalawat kepada Nabi? Sesuai dengan yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi yang kita buat. Begitu juga waktu. Kapan kita mengeluarkan zakat? Jangan zakat fitri ya kita keluarkan di bulan Ramadan atau bulan Sya'ban. Ya, atau tempat dikerjakannya amalan tersebut. Ya, tempat dikerjakannya amalan tersebut. Ada amalan-amalan yang dia terikat dengan tempat. Ya, umroh jangan dilaksanakan di Pakistan misalnya. Umroh jangan dilaksanakan di dengan tawaf misalnya mengelilingi masjid raya yang ada di kota kita misalnya. Itu adalah amalan yang salah, bukan amalan soleh. Ya, itu adalah amalan yang salah. Oleh karena itu pastikan ya amalan soleh itu adalah amalan yang sahih dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah, dan itu merupakan konsekuensi dari persaksian yang pertama bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi, dan itu adalah konsekuensi dari persaksian kita yang kedua, yaitu bahwasannya Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Amalan seperti inilah yang disebut sebagai amal soleh. Inilah yang diminta dari Allah. Kalau kita mengerjakan amal soleh yang seperti ini, barulah kita keluar dari apa? Dari golongan orang-orang yang merugi. Kalau tidak, yang kita buat adalah amal yang salah, maka tetap saja kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf ayat 110, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan. Jadi pesan Allah di sini kalau mau berjumpa dengan Allah, ya, dengan perjumpaan yang baik, kerjakan amal saleh dan jangan berbuat syirik. Ya. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan amal soleh yang dimaksud itu adalah yang sesuai dan bertepatan dengan syariat Allah, yakni mengikuti petunjuk Nabi, dan yang dimaksud dengan jangan mempersekutukan seorang pun dengan Allah, itu maksudnya adalah dalam beramal hendaknya kita senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang pertama itu yang disebut sebagai ikhlas, ya. Yang pertama tadi yang disebut sebagai mutabaah tadi, syarat yang kedua ya yang kita sebutkan tadi, dan yang pertama yang kedua itu adalah ikhlas karena Allah yang tadi disebut sebagai syarat yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga supaya seseorang ya tidak menjadi orang yang merugi adalah watawasau bil haq,
Ya, wa tawasau bil haq, yakni saling menasehati dalam kebenaran. Apa maksud al-haq atau kebenaran di sini? Maksudnya adalah iman, amal saleh, dan syariat Allah secara umum. Artinya dalam beriman kita saling menasihati. Nampak kawan kita kok imannya menurun, kita saling menasihati. Kita nasihati dia. Amal solehnya semakin menurun, kita nasihati dia. Atau syariat Allah secara umum, ya, perintah dia lalai, ya, perintah dia lalaikan, atau larangan dia kerjakan, kita nasihati dia. Ya, begitu pula teman kita mendapati diri kita lalai dari segi iman, dari segi amal soleh ataupun syariat Allah yang lain, maka dia harus mengingatkan kita pula. Inilah yang disebut, inilah yang dimaksud dengan apa? Saling berpesan-pesan, saling menasihati dalam kebenaran. Ya, saling memotivasi, saling tolong menolong dalam melaksanakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan melaksanakan kebenaran itu bukan hanya melaksanakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan. Ya, kenapa? Karena sebagian orang, ya, ketika apa namanya, perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan oleh kawannya, contohnya, ya, kawannya tidak mengerjakan suatu perintah dalam agama Islam, dia berani untuk menasihati kawannya ini. Ya, akhi, misalnya saudaraku, ukhti, saudariku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ini, yuk kita kerjakan. Berani dia mengatakan itu atau menasihati temannya dalam hal ini. Tapi tatkala temannya meninggalkan suatu larangan, dia pun tidak berani untuk mengingatkan kawannya. Ya, tidak berani mengatakan akhi, ukhti, saudaraku, saudariku, Allah Subhanahu wa taala sudah larang kita melakukan ini, jangan lakukan, tinggalkan. Ya. Maka di sini kita ingatkan bahwasannya melaksanakan kebenaran itu bukan hanya amar ma'ruf, ya. Bukan hanya amar ma'ruf, melaksanakan perintah, tapi juga nahi mungkar, ya, meninggalkan larangan. Artinya saling menasihati dalam kebenaran mencakup dua hal ini. Kita harus saling mengingatkan apabila di antara kita melalaikan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu larangan. Ini syarat yang ketiga supaya seseorang keluar dari kerugian. Dan inilah hakikat dakwah, ya. Inilah hakikat dakwah. Oleh karena itu sebahagian ulama mengambil istinbat, kesimpulan dari syarat yang ketiga ini, mereka mengatakan bahwasannya dakwah ini adalah salah satu cara supaya seseorang keluar dari kerugian. Ya, supaya seseorang keluar dari kerugian. Manusia harus diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus diingatkan, ya. Manusia harus diingatkan. Kalau manusia tidak diingatkan, maka kita telah membiarkan dia dalam kerugian. Kalau seandainya dia tidak menjalankan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan, maka perlu dakwah ini. Dan dakwah ini merupakan jalannya para nabi dan rasul. Ya, kita harus berbangga dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili." Inilah jalan agamaku, ad'u ilallah. Apa jalan itu? Aku, ya, dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bahwa hendaknya jalan Nabi dan jalan orang-orang yang mengikuti Nabi adalah mendakwahkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat yang ketiga. Jadi kita harus saling menasihati dalam kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian syarat yang keempat, saling menasihati juga dalam kesabaran. Saling menasihati yang tadi dalam kebenaran dan sekarang dalam kesabaran. Maksudnya adalah setiap orang dari kita hendaknya mengingatkan yang lain untuk senantiasa bersikap teguh dan sabar dalam menjalankan segala kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu menjalankan perintah atau apa tadi? Meninggalkan larangan. Inilah yang disebut kebenaran dari Allah tadi. Menjalankan perintah
dan menjauhi larangan. Dan untuk menjalankan kebenaran ini, baik itu perintah yang harus kita taati ataupun larangan yang harus kita tinggalkan, itu terdapat cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan yang besar di dalamnya. Sehingga seseorang dalam melaksanakan kebenaran butuh pengingat, ya, butuh pengingat dari kawan-kawannya, butuh motivasi dari saudara-saudaranya, ya, agar apa? Agar dia bersabar dalam menjalankan kebenaran tersebut. Ya, kebenaran sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama itu mencakup 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru 'alal ma'mur. Kita bersabar dalam melakukan ketaatan dan perintah, ya. Tidak semua perintah itu senang untuk dikerjakan, oleh karena itu kita harus bersabar. Yang kedua adalah as-sabru 'anil mahdzur, ya. Kita bersabar dalam menjauhi maksiat dan larangan. Tidak semua maksiat, tidak semua larangan itu mudah untuk kita jauhi. Ada yang sifatnya betul-betul menggoda, yang betul-betul menarik syahwat kita, yang betul-betul dicintai oleh syahwat kita. Sehingga perlu kesabaran yang tinggi untuk dapat menjauhi maksiat tersebut, untuk meninggalkan larangan tersebut. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'alal maqdur. Sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak disenangi. Ya. Kenapa kita katakan tidak disenangi? Karena banyak orang yang mampu bersabar, ya, bahkan tidak diperlukan sabar apabila takdir tersebut adalah takdir yang baik. Namun tatkala yang datang kepadanya adalah musibah atau sesuatu yang tidak dia senangi, sulit sekali untuk bersabar. Padahal sebagaimana dia tahu kebaikan itu datangnya dari Allah, maka keburukan itu juga ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu bukan hanya untuk melakukan untuk menjauhi maksiat saja. Sabar, sabar gitu ya. Ya, kita adalah seorang muslim, tidak boleh melakukan ini dan itu. Dalam melaksanakan ketaatan dan perintah pun tidak semuanya berjalan mulus. Ya, tidak semuanya berjalan mulus. Tatkala kita sakit, demam, panas misalnya, dan kita juga tetap harus melaksanakan sholat. Itu berat. Dalam keadaan kita bermusafir, ya, jauh, ya, di jalanan tidak bisa pula singgah, ya. Singgah pun mungkin tidak, susah untuk mendapatkan tempat untuk sholat misalnya, susah untuk melaksanakan perintah itu. Perlu kesabaran. Artinya tetap harus sholat juga, ya, meskipun susah. Ya. Jadi tatkala kita mengetahui bahwasannya dalam melaksanakan kebenaran tadi kita butuh pengingat, butuh motivasi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah Allah menyebutkan saling menasihati dalam kebenaran, Allah ikutkan dengan apa? Syarat yang keempat yang bunyinya adalah saling menasihati dalam kesabaran. Kita perlukan ini. Ya, kita perlu ada orang yang mengingatkan kita. Ada yang menyerukan yang hak, ya, supaya orang senantiasa teguh di atas jalan Allah, ya. Karena tatkala kita melaksanakan ketaatan, berusaha untuk meninggalkan maksiat, ada saja berbagai macam cobaan yang akan mengikuti kita, yang akan kita hadapi, dan semua itu memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, perintah saling menasihati tadi dalam kebenaran tadi diikuti dengan perintah saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan perhatikan, ya, surat Luqman, ya, surat Luqman di sini kita salah menuliskan surat, ya. Ya, yang benar adalah surat Luqman. Tatkala Luqman menasihati anaknya, ya, dalam nasihat tersebut ada perintah untuk melaksanakan ketaatan dan ada, ya, perintah untuk meninggalkan larangan. Lalu setelah itu apa kata Luqman? Kita lihat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Hai anakku, kata Luqman, dirikanlah salat. Ini perintah.
dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, perintah untuk melakukan ketaatan, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini juga perintah sekaligus apa? Sekaligus nahi mungkar. Ya. Apa kata dia setelah itu? Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Kenapa ada tambahan nasihat ini? Karena Luqman faham. Oleh karena itu dia disebut sebagai Al-Hakim, yang bijak sekali. Tidaklah seseorang dapat ya mendirikan salat istiqamah sampai dia wafat, dia tidak akan bisa teguh senantiasa mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, kecuali dia akan mendapati berbagai macam cobaan dan rintangan yang memerlukan kesabaran, sehingga ditutup oleh Luqman pesannya ini, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ya, sama dengan saling menasihati dalam kebenaran tadi atau dakwah tadi. Dakwah itu tidak mudah. Ya, kadang kita sudah menyampaikan dengan lembut, tetap saja diusir, tetap saja dihalau, tetap saja dicaci maki, tetap saja dituduh sebagai orang yang ekstrim radikal. Wasbir ala ma asabak, maka bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasannya sabar itu memiliki keutamaan yang besar. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai syarat supaya seseorang keluar dari kerugian. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam melimpah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan bersabar. Di antara keutamaan tersebut adalah bahwa sabar itu bisa menghantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Begitu ahli surga kelak memasuki surga, malaikat yang menyambut mereka itu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Artinya, kalian tidak akan masuk surga kecuali karena kalian di dunia adalah orang yang sangat sabar. Karena sabar kalian itulah kalian mendapatkan surga ini. Fa ni'ma uqbaddar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Yakni tempat kalian ini adalah tempat kesudahan terbaik di akhirat ini. Karena cuma ada dua tempat. Al-jannatu, an-nar. Surga atau neraka. Ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Jadi balasan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kesabaran mereka. Apa balasannya? Surga dan pakaian sutra. Surga dan pakaian sutra. Maka alangkah besarnya keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar. Alangkah besarnya balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar, dan kita dalam beberapa hari ke depan ini akan memasuki bulan di mana bulan tersebut disebut sebagai Syahrus Sabri, bulan bersabar, karena ya berpuasa ya itu membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan kesabaran. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya kecuali dia bersabar selama dia berpuasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan nanti. Ya. Oleh karena pentingnya keempat syarat ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasannya manusia itu semuanya merugi kecuali yang memenuhi keempat syarat tadi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, maka dengan dua hal atau dua syarat yang pertama, yakni ilmu atau iman dan amal soleh, manusia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Artinya dua syarat yang pertama ini kembalinya kepada siapa manfaatnya? Kembali kepada kita sendiri. Kembali kepada diri kita masing-masing. Yang berilmu, maka manfaatnya kembali kepada dia. Yang beramal soleh, manfaatnya kembali kepada dia. Sehingga dengan dua syarat pertama ini, dia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Sedangkan dua syarat yang kedua, yakni berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga bersabar, saling menasihati dalam bersabar, dengan dua syarat yang terakhir ini, manusia dapat menyempurnakan orang lain.
Karena orang lain bisa saja lalai. Orang lain dalam menjalani kebenaran boleh saja hilang kesabarannya. Maka kalau tidak diingatkan, maka mereka pun tidak sempurna ya keberuntungan mereka. Ya, atau mereka bisa saja menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, dua syarat ini juga diperlukan supaya kita apa? Selain menyempurnakan diri sendiri, kita juga menyempurnakan orang lain. Dan dengan melengkapi keempat-empat syarat ini, maka manusia dapat selamat dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Jadi jangan sampai kita merugi. Ya, jangan sampai kita merugi. Oleh karena itu tadi Allah Subhanahu wa taala di awal surat bersumpah dengan masa. Penting kita memperhatikan masa ini. Penting kita memperhatikan umur kita. Untuk apa umur kita dihabiskan, ya. Jangan sampai seseorang hidupnya berpuluh-puluh tahun namun dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebab apa? Sebab tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak melakukan dakwah, ya, dan tidak mau bersabar. Jadi masa atau umur ini adalah roksumal bagi kita, adalah modal hidup kita. Kalau seandainya modal tersebut hilang begitu saja, maka kita jadi orang-orang yang merugi. Ya, modal itu habis tapi tidak ada pemasukan. Itu namanya apa? Merugi. Ya, itu namanya merugi. Hendaknya hari kita berlalu tapi banyak apa namanya amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang salaf pernah berkata, "Ta'allamtu makna suratil asri min ba'i thalji." Ya, ini Masya Allah, kisah yang sangat menarik. Kata dia, aku mempelajari makna surah Al-Asr ini dari seorang penjual es. Maksudnya saya baru benar-benar paham surah Al-Asr ini, apa maksud yang ingin Allah sampaikan di dalamnya setelah ibaratnya melihat penjual es. Ya, setelah mendengar perkataan penjual es. Apa kata dia? Tatkala itu dia berteriak mengatakan, irhamu man yadhubu ra'su malih. Irhamu man yadhubu ra'su malih. Ya, biasanya kalau penjual es di tempat antum ngomongnya apa? Ya. Ini saya tidak terbayang juga kecuali es batu ya, bukan es krim, tapi es batu ya. Saya tidak tahu apakah ada yang jual es batu keliling, tapi bayangkan saja ada orang yang menjual es batu keliling ya, panas-panasan tanpa ada alat pendingin ya. Kalau antum tahu dulu ada yang apa namanya, yang menjual buah dalam box dari kaca gitu ya. Biasanya untuk mendingin, tetap menjaga dinginnya buah tersebut, dia letakkan batu-batu es dalam buah-buahan itu. Kan dia bayangkan batu es itu tidak ada. Dia keluarkan buah-buah itu dari apa namanya, kulkasnya misalnya, dari peti sejuknya, kemudian dia keluar menjual buah-buah tersebut tanpa dia meletakkan es kembali di buah-buah tersebut. Apa yang terjadi kira-kira? Lambat laun tentunya es tersebut tidak lagi dingin, ya, tidak lagi dingin, ya. Dan juga bayangkan orang penjual batu es, ya, keluar menjualkan batu es tersebut, ya, tidak ada penjaga suhu dinginnya. Artinya kalau tidak dibeli-beli orang juga, maka lama-lama es itu akan cair dengan sendirinya. Ya, sehingga perkataan dia tatkala menawarkan dagangannya itu apa? Irhamu man yadhubu ra'su mali. Wahai manusia, tolong kasihani saya, yakni orang yang modalnya itu dapat mencair. Karena modal jualan dia apa? Batu es. Dan batu es itu dapat mencair. Ya, dia minta dikasihani, artinya ayo cepat beli, cepat habiskan, jangan sampai modal saya ini habis begitu saja. Tentunya kalau habis begitu saja tidak dibeli orang, dia merugi atau beruntung? Dia merugi, ya, merugi. Keluar dia dari rumah membawa 10 batu es, ya. Dari pagi misalnya sampai siang tidak ada juga yang membeli batu es tersebut. Sampai batu esnya tidak lagi menjadi batu es, tapi air dalam plastik gitu saja. Dia beruntung atau merugi? Merugi. Oleh karena itu, tatkala dia menjualnya, dia mengatakan, irhamu, kasihanilah man yadhubu ra'su malih, orang yang modalnya dapat mencair. Tatkala orang Arab ini, ya, seorang salaf lihat ini, dia berkata,
disitulah aku dapat memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yamurru bihil asru fayamdi umuruh wa la yaktasib fa idza huwa khasir. Kenapa? Apa yang dia pahami? Di mana masa dalam hidupnya senantiasa berlalu hingga akhirnya umurnya pun habis, sedangkan dia tidak juga memperoleh apa-apa, maka jadilah ia orang yang merugi. Kita misalnya begitu lahir sampai umur 20 nih, entah apa saja yang kita buat. Ya, ke sana kemari, nongkrong sama orang-orang yang tidak jelas, melakukan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya. Selama 20 tahun kita melakukan itu, di umur 20 tahun itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masa tadi berlalu, umur habis, sedangkan kita tidak memperoleh apa-apa. Kita beruntung atau merugi? Kita merugi. Persis seperti orang yang tadi menjual batu es. Ya, inilah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala di awal surat tadi bersumpah dengan, ya, karena masa itu adalah khazanah perbendaharaan amal manusia. Kita hidup melalui masa, ya. Kita beramal ketika melewati masa ini. Tatkala masa ini berlalu kita tidak juga beramal, maka rugilah kita. Tidak beriman, tidak berilmu, tidak belajar, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati dalam kebenaran, tidak saling menasihati dalam kesabaran, maka jadilah kita orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah, meskipun surat ini pendek sekali ikhwah sekalian, namun isinya mengumpulkan kebajikan dengan segala cabang dan rantingnya, sampai-sampai Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau ma anzalallahu," yang tadi saya lupa ya lafaznya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah la kafathum." Andai Allah tidak menurunkan hujah untuk para makhluknya, untuk manusia, kecuali hanya surat ini saja, niscaya sudah cukuplah itu untuk mereka. Maksudnya sudah cukup bagi mereka sebagai penasihat, sebagai pemberi motivasi untuk senantiasa beriman, beramal soleh, saling berpesan dalam kebenaran, dan juga saling berpesan dalam kesabaran. Ya, ini yang mungkin dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Uh, Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa memahami surah Al-Asr ini dengan benar, dan kita bisa mengambil pelajaran yang besar dari surah Al-Asr ini. Kemudian kita hisap diri kita. Ya, kita hisap diri kita sebelum masa yang Allah tetapkan bagi kita itu habis, lalu jadilah kita orang yang merugi. Ya, kita hisap diri kita selagi kesempatan itu ada, sehingga hisap ini berbuah apa? Berbuah perubahan pada diri kita. Saya tidak akan lagi menjadi orang-orang yang merugi. Saya tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu. Ya, saya harus segera apa? Segera berilmu, segera menambah ilmu. Ya, semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin bertambah pula imannya kepada perkara-perkara gaib. Ya, semakin besar keimanannya, maka semakin besar pula keberuntungan dia di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak merugi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak dipersilakan kalau ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat atau mungkin raise hand, dipersilakan. Baik, tampaknya tidak ada. Kita tunggu sekejap lagi, Ustaz. Mungkin, Iya. oh, ada di kolom chat, Ustaz, ada Oh, 6, 6, 6. saudara Ustaz. Baik, ya, saya lihat ya, bentar.
soal kita sebelumnya adalah ada berapa soal sebelumnya? Ada 2 soal, Ustaz. Ah, Ada dua soal. soal yang pertama itu tentang apa? Tentang apakah neraka Hawiyah? Apakah Hawiyah Hmm, itu apa bedanya dengan Jahanam? Apakah ya, sama atau berbeda? Kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana apabila seorang itu amalan baiknya dengan amalan keburukannya sama di mizan itu, Ustaz, di timbangan. ya. Seperti itu, Ustaz. Baik. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apakah sama neraka Jahanam dengan neraka Hawiyah? Jadi eh, dia sama saja. Neraka itu apa namanya satu saja, hanya saja dia darajat, ya, dia bertingkat-tingkat. Ya. Maksud bertingkat-tingkat ini adalah eh, ada seseorang yang apa namanya yang amal keburukan dia itu lebih parah dibandingkan yang lain atau kekufuran dia lebih parah dibandingkan kekufuran yang lain atau sama-sama ada di neraka tapi yang ini kafir, ya, yakni mati dalam keadaan sebagai seorang kafir, memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain dia adalah orang-orang yang beriman namun yang keburukan dia lebih rajih, lebih banyak, lebih berat dibandingkan kebaikan dia. Sehingga tidak sama antara ini dan itu. Adapun nama yang disebutkan tentang neraka ini hanyalah penamaan, ya, dari segi apa? Macam-macam, ya, seperti misalnya neraka hawiyah, ya, dikatakan sebagai neraka hawiyah dan biasanya adalah sifat, ya, nama-nama itu biasanya diambil dari sifat neraka itu, ya. Eh, Adapun hawiyah, tatkala kita membahas surat apa namanya Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حاوية. Oleh karena itu Allah mengatakan wama adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Ya, narun hamiyah, dia adalah api yang menyala-nyala, ya. Jadi dia hanyalah sifat, ya, tidak berbeda dengan neraka jahanam. Dalam artian ini ada neraka jahanam, ini ada neraka hawiyah, tidak, ya. Dia disebut neraka hawiyah dari apa namanya dari sifat-sifat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentangnya di dalam Al-Qur'an ataupun oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya. Allahu taala a'lam. Jadi dia bukan dua neraka yang berbeda, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan mereka inilah ashabul a'raf, ya. Mereka ini adalah ashabul a'raf yang mana eh, apa namanya dia merupakan tempat, ya, yang tidak di surga, tidak di neraka, ya, tidak di surga dan tidak di neraka. Namun pendapat yang terpilih, ya, wallahu taala alam, bahwasannya orang-orang yang sama antara kebaikan dan keburukan dia, maka dengan apa namanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk ahli surga, ya, termasuk ahli surga. Saya lupa siapa, ada di antara para ulama, ya, yang insya Allah nanti saya akan lihat di catatan, ya, ada di catatan, ada di antara ulama yang menguatkan pendapat ini. Kalau tidak salah Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Al-Utsaimin, nanti saya akan pastikan lagi, ya. Mereka termasuk ahli surga, ya, karena mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, dikarenakan keimanan mereka, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk ahli surga. Dan menurut pendapat ini, ya, pendapat ini
ada perbincangan yang sangat panjang tentang maksud dari Ashabul A'raf. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan, saya akan menjelaskan ini dalam sebuah rekaman, nanti kita akan kirim, bisa dipelajari atau disimak nanti di bulan Ramadan. Mengingat kajian kita mungkin akan dilaksanakan atau disambung kembali setelah Ramadan. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan terkait menghisap diri, parameter apa yang paling utama untuk mengetahui keikhlasan pada diri sendiri. Ya, parameter yang paling utama adalah apakah apa namanya, tatkala kita apakah sama antara kita melakukan perbuatan tersebut atau melakukan amal tersebut dengan tatkala maaf, apakah sama antara melakukan perbuatan tersebut di depan manusia atau hadir di situ banyak orang dengan tatkala kita melakukannya dalam keadaan sendiri. Ya, kalau seandainya sama, maka itu di antara parameter yang paling utama yang menunjukkan bahwasanya diri kita itu adalah ikhlas. Ya, diri kita adalah ikhlas melakukan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita terbiasa eh, berinfak, ya, terbiasa berinfak dengan diketahui oleh orang lain. Ya, terbiasa berinfak dengan diketahui oleh orang lain. Entah itu misalnya memang berinfaknya itu sama anak sepupu misalnya. Ya, ayo sini kumpul-kumpul, ya, kumpul dan apa namanya, orang-orang tua mereka sambil melihat, kumpul di sini lihat apa namanya, kasih, ya, kasih. Nah, tatkala kita melihat sepupu kita seorang diri, ya, maaf, berdua sama kita, tidak ada yang lain yang bisa yang tengah melihat kita, ya. Dan memang misalnya jadwal biasanya kita memberikan apa namanya, ya, uang kepada dia. Kita tunggu-tunggu nantilah, nantilah. Kalau seandainya sudah berkumpul semuanya, kemudian banyak yang melihat, baru saya kasih. Padahal ada kesempatan untuk memberinya secara apa? Secara tersembunyi. Ya, dia merasa apa namanya, nggak enak gitu, ya, nggak enak kalau seandainya dikasih secara tersembunyi gini, nggak ada yang mengetahui gitu, nggak ada yang bakal memuji, nggak ada yang bakal apa namanya, mengapresiasi. Nah, tatkala tidak sama seperti ini, itu boleh jadi menunjukkan bahwasannya kita belum melaksanakan amal tersebut secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sama, mudah-mudahan itu merupakan bentuk keikhlasan kita dalam melaksanakan amalan tersebut. Jadi sama antara ada orang atau tidak ada orang. Artinya ada orang kita melaksanakannya, tidak ada orang pun kita tetap melaksanakannya. Ya, ada orang kita bersemangat, tidak ada orang pun kita bersemangat juga. Ya, tatkala kita sendiri di rumah, ya, tatkala di rumah, ya, kita berkumpul sama keluarga, ada orang tua kita, ada adik kakak kita, ada anak-anak kita, ya, kita sholat ke masjid nih, ya, setiap waktu sholat ke masjid bagi laki-laki misalnya, ya, sholat ke masjid, semangat, tidak ada merasa berat. Ya. Begitu seluruh keluarganya sedang bermusafir, tinggallah dia seorang diri di rumah, sholatnya di rumah, sholatnya di rumah. Ya. Kenapa? Karena selama ini boleh jadi perginya dia ke masjid untuk melaksanakan sholat itu eh, terpaksa, ya, atau mungkin mengharapkan apresiasi dari manusia. Ini di antara barometer yang paling penting, menunjukkan keikhlasan atau tidak keikhlasannya seseorang. Ya, Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada Eh, pertanyaan lagi. ya, silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau rasanya mungkin tidak ada pertanyaan lagi, Seth. Nah, Ah, masih ada nih, Seth. Masih ada pertanyaan, Seth. Eh, Fadal Ustaz terkait sabar dalam ibadah. Di chat masih ada Ustaz pertanyaan. oh iya,
Terkait sabar dalam ibadah, bagaimana cara untuk tetap sabar khususnya dalam masalah keluarga yang melakukan kesalahan yang sama. Terkait sabar dalam ibadah, bagaimana cara untuk tetap sabar khususnya dalam masalah keluarga yang melakukan kesalahan yang sama. Hmm. Maksudnya tidak ada pengingat gitu. Karena sama-sama jatuh pada kesalahan tersebut atau sama-sama ya Ya, nah mungkin ya bisa diperjelas. Mungkin melakukan kesalahan sama, mungkin berulang-ulang melakukan lagi atau gimana? Mungkin ya penanya bisa maka yang paling penting itu ya, yang paling penting adalah syarat yang pertama tadi. Syarat yang pertama tadi adalah ilmu, ya. Syarat yang pertama adalah ilmu. Ilmu ini kalau seandainya ada, ya, tidak ada pengingat dari kalangan manusia sekalipun, sepatutnya ilmu itu menjadi pengingat, ya. Ilmu itu yang akan menjadi pengingat, ya. Dalam artian kita eh, berilmu tentang bahwasan ini adalah suatu perintah. Artinya kalau kita tahu itu suatu perintah, kita harus mengerjakannya. Kalau kita meninggalkan perintah tersebut, maka kita berdosa. Kemudian kita tahu bahwasan ini larangan, artinya perkara yang haram. Kalau kita mengerjakannya, maka kita tahu kita telah melakukan sesuatu sesuatu dosa, suatu dosa, ya. Kita berdosa, ya. Kita tahu ini. Kemudian terkait sabar tadi, kita juga mengilmui bahwasannya sabar itu adalah akhlak yang mulia, ya, yang balasannya ndak bukan bukan ringan, balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan saking besarnya dikatakan bahwasannya balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah tiada batas, tidak terhingga, ya. Yang tidak terhingga ini artinya besar sekali, ya. Kita mau mengatakan mau mau menyebutkan jumlah sebesar apa? Kalau masih bisa kita menyebutkan jumlah tersebut, dia belum disebut sebagai tidak terhingga. Tidak terhingga itu tidak bisa disebut lagi. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak terhingga. Tidak ada hitungan. Kalau masih ada hitungan yang bisa disebut, itu belum menjadi balasan orang-orang yang bersabar. Ya, sebahagian ulama mengatakan as-sabirun di sini, ya, yang dalam Al-Quran ini yang dikatakan orang bersabar adalah orang-orang yang berpuasa. Karena itu dalam sebuah hadis ada mengatakan setiap amal manusia itu adalah untuk dia, kecuali puasa itu untukku, kata Allah. Allah nisbatkan idhafahkan, Allah sandingkan puasa itu kepada dirinya. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu balasannya. Itu merupakan isyarat bahwasanya balasan bagi orang-orang yang berpuasa adalah tidak terhingga. Ya, sama seperti orang-orang yang bersabar secara umum. Ya, jadi sabar itu berat. Ya, sabar itu berat. Nah, tatkala kita mengilmui ini, maka itu akan menjadi motivasi bagi kita. Nah, kalau seandainya kita lakukan juga ini, larangan ini, atau kita tidak kerjakan juga perintah ini, maka tentunya kita tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan keistimewaan atau keutamaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, itu cara satu-satunya, ya. Cara satu-satunya, tidak ada cara yang lain selain apa? Selain ilmu, ya. Selain ilmu. Ya, kita harus mempersabarkan diri kita, ya, dengan ilmu yang sudah kita ketahui, mempersabarkan diri kita untuk menjalankan perintah tersebut dan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Ya, melakukan hal riba misalnya, sudah diingatkan, namun tetap saja melakukannya. Apakah kewajiban kita gugur untuk mengingatkan? Ya, ingatkan terus. Ya, ingatkan terus. Ya, ndak ada istilah kewajiban kita gugur untuk mengingatkan, ya. Namun kita sudah menyampaikan, artinya kalau seandainya dia tetap melakukannya, ya, dia tetap melakukannya, maka
dosa tersebut dilimpahkan kepada dia, ya, dan kita mudah-mudahan dibebaskan dari kesalahan yang dia perbuat. Namun kewajiban untuk mengingatkan itu tidak pernah gugur. Kita harus senantiasa mengingatkan, ya. Ya, yang gugur dari kita itu adalah dosa tatkala dia melakukannya. Ya, kalau sudah kita ingatkan, udah bukan dosa bukan bukan dosanya tidak lagi kembali kepada kita. Kita tidak lagi berdosa karena dia melakukan hal tersebut. Namun kita tahu, tidak kita ingatkan, ya. Dan dia adalah termasuk orang yang dekat, orang dekat kita, apalagi termasuk misalnya orang yang berada dalam pemeliharaan kita, ya, suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami misalnya, harus saling mengingatkan, ya. Namun sudah diingatkan, buat juga lagi, maka wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Seseorang tidak akan dibebani dengan dosa yang tidak diperbuat olehnya, ya. Dia tidak diam, dia telah menasihati, tapi menasihati ini tidak berhenti pada pada eh, batasan tertentu, atau tidak berhenti pada waktu tertentu. Selagi kita bersama orang tersebut, kita harus senantiasa mengingatkan. Wallahu taala a'lam. Baik, gimana Ustaz? Eh, Baik, kita sudahi saja kayaknya, kita bro. baik Ustaz. Nah, Baik, kita sudahi saja sesi tanya jawab kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti Ramadan mungkin kita libur dulu ya Ustaz ya. iya. Nah, Kita libur dulu, dan insya Allah nanti kajian kita ini selanjutnya pada silsilah seri yang berikutnya, pertemuan ke-15 insya Allah setelah Ramadan pada bulan Syawal, dan nanti infonya akan diumumkan melalui grup seperti biasa. Baik, eh, pada malam hari ini mungkin kita kita tutup kajian pada malam ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kita juga sama-sama berharap semoga Ramadan yang pada tahun ini dapat kita maksimalkan bersama ya Ustaz, amin, buat amin. kita semuanya. Dan insya Allah dapat kita raih pahala dan keutamaan Ramadan pada tahun ini. Demikian kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, wabarakatuh. saya ingin menambahkan, eh, waktu bertanya di setiap sesi kita ini memang sedikit, ya. Kita juga tidak bisa berlama-lama. Untuk itu, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang mungkin ingin bertanya lebih banyak lagi, silahkan mengirimkan pertanyaannya mungkin ke admin, nanti bisa dikirim ke saya, atau mungkin yang ikhwan mungkin boleh langsung ke saya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab mungkin persoalan-persoalan yang mungkin penting bagi ikhwan dan akhwat sekalian untuk dijawab, ya. Ya, adapun di setiap sesinya kita tidak memiliki banyak waktu, ya, karena untuk duduk 2 jam lebih mungkin mendengarkan ceramah mungkin agak agak sulit bagi sebagian kita. Ya, oleh karena itu kita membatasi waktunya, namun kita tidak menutup kesempatan untuk bertanya melalui WhatsApp ataupun media yang lainnya. Ahlan, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan. Insya Allah kita akan berusaha untuk mencarikan dan menuliskan jawabannya, atau mengirimkan jawaban berupa suara atau voice note, ya. Itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada bocoran Ustadz, nanti kalau mau ketemu langsung sama Ustadz, mungkin Ramadan Ustadz ada di mana gitu. Kalau boleh, Oh, kalau nggak nah, nggak apa-apa. saya selama Ramadan nanti sholat di Surau Al-Hidayah di Kuartes Guru di Kelang, ya, di Kelang. Insya Allah yang apa namanya, yang sholat di sana, insya Allah akan ada pelajaran setiap harinya. Ada pelajaran yang disampaikan setiap harinya oleh saya 20 menit sebelum Di, tarawih, ya, sebelum tarawih. Ya. di Jadi ahlan Surau ahlan ya, Al-Hidayah di Kelang, di baik, Kelang, di kampung Kelang kampung Ustadz, ya. Jawa, kampung Jawa. Kampung Jawa di Kelang, baik. Bagi yang Ya. ingin jumpa Ustadz langsung bisa Ya, ketemu kita beliau di sana. di sana nanti sholat 11 rakaat, 8 tarawih. Kemudian dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Namun di antara isya dan tarawih itu ada kultum, ya, singkat, kuliah singkat, kurang lebih 20 menit. Dan kita ada muqarrarnya juga. Di antara muqarrarnya adalah karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar tentang faedah-faedah dari surat Luqman. Ya, surat Luqman. Dan kalau seandainya sebelum habisnya Ramadan, kita akan tambahkan pelajaran yang lain. Saya lupa. Saya lupa. Jadi yang mau tahu nanti insya Allah boleh datang ke Surau Al-Hidayah. Ya, Surau Al-Hidayah. Nanti yang mau minta alamat silakan boleh nanti insya Allah. Baik, baik. Demikian para jemaah. Mari kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.